Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal TIU Tes Intelijensi Umum untuk persiapan tes CPNS 2021. Masih di penalaran analitis. Oke, kita langsung lihat untuk contoh soal yang biasanya akan sering keluar ya ketika kita mengerjakan soal tes CPNS. Oke, soal yang pertama katanya untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan. Nah, sebenarnya kita bisa langsung, kalau teksnya sepanjang ini ya, sebenarnya kita bisa langsung lihat pada poin terakhir, yaitu pada poin yang ditanyakan. Supaya nanti kita punya gambaran ketika kita membaca, oh ternyata yang ditanyakan ini, sehingga kalau ada kalimat-kalimat yang rasanya tidak penting kita bisa lewatkan saja gitu ya. Jadi kalau teks panjang ini kita bisa langsung ya lihat apa yang ditanyakan. Oh, yang ditanyakan di sini adalah gelar pegawai teladan sebaiknya diberikan kepada siapa. Nah, kita akan mencari gelar pegawai teladan itu diberikan kepada siapa. Nah, terus kita lihat di sini, katanya untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan, seorang karyawan harus rajin bekerja, harus berprestasi, dan sudah bekerja minimal 5 tahun. Nah, itu syaratnya ya untuk menjadi seorang pegawai teladan. Nah, katanya Pak Harun adalah satpam yang sangat disiplin, dia baru bekerja 3 tahun. Nah, dia baru bekerja 3 tahun, kita udah dapat ya. Karena dia baru bekerja 3 tahun, berarti Pak Harun tidak memenuhi untuk gelar pegawai teladan. Kenapa? Karena tadi syaratnya harus bekerja minimal 5 tahun. Nah, untuk kalimat berikutnya kita tidak perlu baca ya, karena kan kita udah dapat kata kuncinya tadi, dia baru bekerja 3 tahun. Nah, ini kan sebagai kalimat penjelasnya saja, tahun lalu dia berhasil. Nah, itu kan sebenarnya tidak penting. Kalau kita baca, tentu kan nanti akan menghabiskan waktu gitu ya. Oke, kita lihat lagi untuk paragraf atau kalimat yang berikutnya, yaitu ada Dewi. Dewi adalah staf tata usaha yang sering pergi berbelanja pada jam kerja. Dia sudah bekerja selama 7 tahun. Nah, di sini dia sudah bekerja selama 7 tahun, tetapi di sini dikatakan bahwa dia sering pergi berbelanja pada jam kerja. Artinya Dewi ini dia tidak rajin bekerja karena pergi berbelanja pada jam kerja. Nah, sehingga Dewi tidak memenuhi kriteria untuk gelar pegawai teladan walaupun dia sudah bekerja selama 7 tahun. Kemudian Pak Yanto bekerja di bagian produksi selama 6 tahun, sering izin karena merasa kurang sehat. Nah, sering izin merasa kurang sehat karena sering izin berarti dia masuk dalam kategori tidak rajin bekerja karena sering izin. Maka Pak Yanto juga tidak memenuhi untuk gelar pegawai teladan ya. Kemudian sementara Yeni bekerja di bagian pemasaran, penjualannya melebihi target dan telah bekerja selama 5 tahun. Nah, kalau penjualannya melebihi target artinya Yeni adalah karyawan yang berprestasi ya kan, karena penjualannya mampu melebihi target dan telah bekerja selama 5 tahun. Nah, jadi dia memenuhi syaratnya berprestasi, bekerja minimal 5 tahun. Kalau dia berprestasi dan penjualannya melebihi target, nah sudah bisa dipastikan bahwa si Yeni ini juga orang yang rajin bekerja atau karyawan yang rajin bekerja gitu ya. Nah, jadi gelar pegawai teladan yang diberikan atau sebaiknya diberikan kepada siapa? Ya, kita langsung silang saja, yaitu kepada Yeni. Nah, gitu ya. Nah, di sini katanya Endang sangat rajin masuk kerja, dia karyawan tata usaha, telah bekerja selama 4 tahun. Nah, Endang kan sudah pasti tidak. Tapi sebenarnya ketika kita mengerjakan soal tes CPNS, kalau kita sudah menemukan jawabannya, kita langsung pilih saja. Karena kalau kita harus membaca lagi, tentu kan akan memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Oke, sekarang kita latihan lagi untuk soal yang kedua. Berikutnya, soal yang kedua, film Bundaku Tersayang memecahkan rekor paling banyak ditonton. Nah, kita baca dulu ya, yang ditanyakan di sini adalah manakah film terbaik berdasarkan Piala Citra yang diperolehnya. Oke, kita akan menentukan film terbaik berdasarkan Piala Citra yang diperolehnya. Oke, kita lihat. Film Bundaku Tersayang. Oke, film Bundaku Tersayang memecahkan rekor paling banyak ditonton orang. Oke. Sementara film Pencuri yang Baik Hati memperoleh 4 buah Piala Citra. Nah, jadi film Pencuri yang Baik Hati ini dia mendapatkan 4 Piala Citra gitu ya. Sedangkan film Bunda Tersayang ini dia hanya memecahkan rekor paling banyak ditonton. Nah, kemudian antara lain sutradara. Nah, ini tidak perlu kita baca ya, karena kan yang mau kita cari adalah
film terbaik berdasarkan Piala Citra. Jadi kita cukup lihat jumlah Piala Citra yang diperolehnya. Kemudian kita bisa lanjutkan. Film Rinduku Terpaut di Awan itu tidak ditonton sebanyak orang dibandingkan dengan film terdahulu, tetapi mendapatkan Piala Citra 2 lebih banyak dari. Nah, jadi film Rinduku Terpaut di Awan ini dia mendapatkan Piala Citra 2 lebih banyak dari Pencuri tadi. Karena film Pencuri yang Baik Hati mendapatkan 4 piala, maka 2 kali lebih banyak. Nah, kalau 2 kali lebih banyak itu kan artinya 2 kali 4 ya. Maka 2 kali 4 kan dapatnya 8 piala. Nah, jadi film Rinduku Terpaut Awan dia mendapatkan 8 piala. Kemudian kita baca lagi, tetapi mendapatkan Piala Citra 2 lebih banyak tadi ya dari film Pencuri yang Baik Hati merupakan film, nah ini tidak perlu kita lanjutkan. Kemudian film Tersanjung merupakan film yang laris di bioskop. Film Tersanjung hanya laris saja, dia tidak dapat Piala Citra. Kemudian film Kisah Klasik mendapatkan 5 Piala Citra. Jadi yang Kisah Klasik ini dia mendapatkan 5 piala. Manakah film terbaik berdasarkan Piala Citra yang diperolehnya? Nah, sudah pasti ini ya, yaitu film Rinduku Terpaut di Awan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Jadi triknya kita bisa langsung membaca soalnya. Jadi kita tahu kira-kira kita kesimpulan apa yang bisa kita tarik nanti ya berdasarkan teks yang diberikan, karena akan lebih efektif jika kita membaca soal terlebih dahulu kalau menurut saya. Oke, sekarang kita latihan lagi untuk soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya yaitu soal yang ketiga. Nah, di sini diberikan teks ya. Kita langsung lihat yang ditanyakan apa. Nah, yang ditanyakan adalah pada iklim manakah mereka hidup. Nah, pada iklim manakah mereka hidup? Nah, siapa ini kira-kira? Kalian lihat di sini atau kita lihat di sini. Katanya ada bangsa X ya. Bangsa X hidup dari roti dan minyak. Nah, jadi bangsa X terutama hidup dari roti dan minyak. Menjelaskan tadi yang menanyakan pada iklim manakah mereka hidup. Berarti mereka di sini adalah bangsa X tadi. Karena bangsa X hidup dari roti dan minyak, kira-kira dia iklim manakah yang cocok untuk mereka gitu ya. Kita lihat di sini kalau iklim dingin ada wortel, kentang, dan kubis. Jadi yang terbaik tumbuh pada iklim dingin itu adalah wortel, kentang, dan kubis. Sedangkan mereka atau bangsa X tadi hidup dari roti dan minyak. Nah, kalau roti bukan dari wortel ya, bukan dari kentang juga, bukan dari kubis juga. Berarti iklim dingin sudah pasti tidak. Kemudian pada iklim sedang banyak sekali padang rumput dan di sana tumbuh ketela serta jagung. Nah, kalau ketela dan jagung apakah bisa kita buat roti dan minyak gitu ya? Tentu saja tidak, ya kan? Jadi pada iklim sedang ini dia tidak cocok untuk bangsa X ya. Kemudian katanya lagi pada iklim subtropis terdapat gandum, buah zaitun, dan kebun anggur. Nah, kira-kira apakah iklim ini cocok untuk bangsa X tadi yang hidup dari roti dan minyak? Ya, tentu saja cocok ya. Kenapa? Karena pada iklim subtropis ini ada gandum yang bisa diolah jadi roti dan ada buah zaitun yang bisa diolah menjadi minyak. Nah, sedangkan kalau iklim tropis, katanya pada iklim tropis tumbuh kelapa sawit dan padi. Nah, kalau kelapa sawit ya bisa ya untuk menjadi minyak bisa, tapi kan padi tidak bisa digunakan untuk menjadi roti. Nah, jadi yang paling tepat adalah gandum dan buah zaitun. Oke, jadi iklim yang baik atau iklim manakah pada iklim manakah mereka hidup? Berarti di iklim tropis. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang keempat. Nah, kita lihat ya soal yang keempat. Nah, ini ada teksnya panjang. Kita langsung lihat kira-kira yang ditanyakan di sini apa, yaitu polis asuransi mana yang memenuhi kriteria Ibu Dina. Nah, jadi kita ingin mencari polis asuransi mana yang memenuhi kriteria Ibu Dina. Kita lihat, Ibu Dina ingin memberi polis asuransi jiwa dengan premi termurah. Nah, dia ingin mencari ternyata asuransi yang memenuhi kriteria Ibu Dina itu adalah premi yang termurah gitu ya. Sekarang kita lihat.
Nah, setelah meneliti puluhan perusahaan asuransi, terpilihlah 5 asuransi. Oke, kita langsung ke kalimat berikutnya. Harga polis asuransi bahagia cukup murah. Nah, di sini karena ada tingkatan ya, cukup murah, lebih mahal, lebih murah. Jadi kita bisa gunakan lebih murah dengan tanda kecil dan lebih mahal dengan tanda besar. Jadi katanya polis asuransi bahagia, oke, asuransi bahagia itu lebih cukup murah. Nah, jadi cukup murah, tetapi premi, nah jadi yang polis asuransinya cukup murah, tetapi premi yang harus dibayar per bulannya lebih mahal. Nah, jadi karena di sini Ibu Dina ingin memberi polis asuransi jiwa dengan premi termurah, nah jadi yang kita lihat langsung di preminya. Jadi harga polis asuransi bahagia cukup murah, tetapi premi yang harus dibayar per bulannya lebih mahal. Jadi kita fokusnya di preminya ya. Premi yang harus dibayar per bulan lebih mahal dari asuransi asal Slamet. Kalau lebih mahal berarti kan di sini ya lebih mahal dari asuransi Slamet. Nah, kemudian meski tetap lebih murah dibandingkan dengan asuransi Seger Waras, artinya polis asuransi bahagia ini dia lebih mahal dari asuransi asal Slamet, tetapi lebih murah dibandingkan dengan asuransi Seger Waras. Kalau dia lebih murah, berarti kan di sini ya lebih murah. Nah, dia jadinya asuransi bahagia lebih kecil. Jadi bacanya harus dari kanan ya, lebih kecil dibandingkan dengan asuransi Seger Waras. Oke. Kemudian katanya lagi, premi yang harus dibayar untuk asuransi Ayem Tentrem tiap bulannya lebih murah dibandingkan dengan asuransi asal Slamet. Nah, kalau lebih murah dibandingkan asuransi asal Slamet kan di sini ya. Kalau dia asuransi Ayem Tentrem itu lebih murah daripada asuransi Slamet, tetapi katanya di sini tetapi masih kalah murah dengan asuransi Timbang Apes. Nah, tetapi masih kalah murah dengan asuransi Timbang Apes. Jadi premi untuk asuransi Ayem Tentrem ini dia lebih murah dibandingkan Slamet. Nah, kalau lebih murah berarti kan seharusnya posisinya di sini ya. A. Oke, ini Seger Waras. Kemudian di sini asuransi bahagia. Nah, seharusnya di sini kan ada asuransi untuk Ayem Tentrem tadi ya, karena asuransi Ayem Tentrem ini katanya lebih murah ya, tiap bulan ini lebih murah dibandingkan. Oke, kalau lebih murah berartinya di sebelah sini ya. Kalau lebih murah berarti di sini asuransi Slamet. Nah, kalau lebih murah kan seharusnya di sini ya, lebih murah. Jadi asuransi Ayem Tentrem itu dia lebih murah dari asuransi Slamet, ya kan? Nah, jadi bacanya kita dari kanan ya. A, asam ayam kecil dari, nah gitu ya. Nah, kemudian tapi masih kalah murah dengan asuransi Timbang Apes. Masih kalah murah. Kalau masih kalah murah, berarti kan yang paling murah adalah asuransi Timbang Apes kan? Jadi kan bisa tuliskan di sini. Jadi asuransi Seger Waras tadi, ini di sini ada asuransi bahagia. Di sini ada asuransi Slamet, kemudian di sini ada asuransi Ayem. Berarti di sini ada asuransi Timbang Apes, karena Timbang Apes ini lebih murah dibandingkan dengan asuransi Ayem Tentrem tadi. Jadi kita bacanya dari kanan ya. Ayem Tentrem lebih kecil dari Timbang Apes ya. Timbang Apes lebih kecil dari asuransi Ayem Tentrem. Nah, jadi untuk menentukan polis asuransi mana yang memiliki kriteria Ibu Dina, ya tentu yang preminya yang paling murah kan. Yang paling murah yang mana? Yang paling murah tentu yang di bagian sini, yaitu Timbang Apes yang paling murah. Karena di sini kalau kita baca, asuransi Seger Waras lebih mahal dibandingkan asuransi Bahagia, lebih mahal dibandingkan asuransi Slamet, lebih mahal dibandingkan dengan asuransi Ayem Tentrem, lebih mahal dibandingkan asuransi Timbang Apes. Maka Timbang Apes inilah yang paling murah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, next kita latihan lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, suatu keluarga mempunyai 4 anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C, B
B memperoleh sarjana sebelum D. Nah, di sini ada kata-kata sesudah dan sebelum. Nah, jadi kita bisa ganti ya kata sesudah dan sebelum itu. Jadi kalau sebelum, oke, ingat ya, kalau sebelum kita gunakan tanda besar. Tetapi kalau setelah, sesudah gitu ya, kita gunakan tanda kecil. Nah, ini bisa kita ganti kalimatnya dengan menggunakan tanda besar dan kecil untuk mempermudah penarikan kesimpulan kita. Katanya A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Jadi A ini memperoleh gelar sarjana sesudah. Kalau sesudah setelah ya, berarti A kecil dari C. B memperoleh kesarjanaan sebelum D dan bersamaan dengan A. Oke, jadi B ini dia memperoleh kesarjanaan sebelum D tapi bersamaan dengan A. Nah, berarti karena dia bersama dengan A, kita tulis dulu ya, sama dengan B. Jadi B ini dia memperoleh kesarjanaannya sama dengan si A, tetapi sebelum D. Nah, kalau sebelum di sini tanda besar ya. Jadi kita bisa gunakan di sini tanda besar B sebelum. Nah, gitu ya. Jadi harus dari kanan ya, B sebelum gitu kan. Nah, B sebelum C. Nah, jadi harus di sini. B sebelum C. Kemudian pertanyaannya lagi, urutan yang benar dalam memperoleh kesarjanaan adalah, nah, mana urutan yang paling benar dalam memperoleh kesarjanaan? Apakah D memperoleh gelar sarjana sebelum C? Oke, apakah D memperoleh, sorry ini bukan C ya, D, oke, sebelum D tadi ya, kok C? Sebelum D, oke. Ya, tadi ya, B memperoleh kesarjanaan sebelum D, bukan B ya, bukan C ya. Oke. D memperoleh gelar sarjana sebelum C. Apakah D memperoleh gelar sarjana sebelum C? Bukan ya, karena D memperoleh gelar sarjana setelah C. Lihat di sini ada tanda kecil, kecil itu artinya setelah. Jadi yang A sudah pasti salah. Yang B, A memperoleh gelar sarjana sesudah D. Apakah A memperoleh gelar sarjana sesudah D? Salah ya, karena A itu, kalau kita baca dari A ya, A itu memperoleh gelar sarjana sebelum D. Ini kan tandanya besar ya, sebelum D. Jadi yang B sudah pasti juga salah. Yang C memperoleh gelar sarjana sebelum D. Nah, apakah C memperoleh sarjana sebelum D? Bacanya dari kanan, C besar dari D. Besar sebelum berarti C memperoleh gelar sarjana sebelum D. Betul. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, semoga bermanfaat ya dari 5 soal yang diberikan. Semoga bisa membantu. Nah, jadi semakin sering kita latihan soal, insya Allah kita akan terbiasa dengan bentuk soal tersebut dan akan mendapatkan kira-kira konsep apa yang harus kita lakukan atau langkah apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan soal penalaran analitis. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.